bihi fid dharaini amin. Wal i'tidalu wat tuma'ninatu fihi. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya adalah i'tidal beserta tuma'ninah pada saat i'tidal. Jadi berbicara mengenai rukun sholat, setelah kita membicarakan tentang ruku, maka sekarang kita masuk pada rukun sholat yang selanjutnya, yaitu i'tidal. Jadi i'tidal rukun, kemudian yang satu lagi tuma'ninah pada saat i'tidal juga rukun. Jadi ini hitungannya jadi dua, i'tidal satu, tuma'ninah pada saat i'tidal juga satu. Jadi artinya ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan pada saat lagi sholat. Pertama i'tidalnya. Nah habis i'tidalnya tuma'ninahnya pada saat i'tidal. Nah itu dua hal sangat penting. Lebih-lebih di zaman sekarang ini banyak orang sholat kadang-kadang tidak memperhatikan i'tidal. Kadang-kadang dia udah i'tidal benar, tapi nggak ada tuma'ninahnya pada saat i'tidal. Nah itu jadi ini dua nih, i'tidal juga, tuma'ninah pada saat i'tidal juga. Ya, kadang-kadang udah benar i'tidalnya, tapi belum ada tuma'ninah. Nah ini nggak boleh. Jadi harus ada tuma'ninah pada saat i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah dari ruku dia kan kembali kepada pekerjaan sholat seperti semula. Kalau tadinya dia berdiri, kembali berdiri lagi. Itu yang disebut dengan i'tidal. Jadi tadi dia ruku, ya sebelum ruku dia berdiri pada saat membaca Fatihah, kemudian dia ruku. Nah i'tidal itu artinya kembali kepada posisi semula saat sholatnya. Karena tadi dia berdiri, sekarang kembali ke posisi semula, berarti dia berdiri lagi. Itu yang disebut i'tidal. Nah kemudian pada saat itu dia harus tuma'ninah, artinya tenang. Jangan sampai ada anggota-anggota tubuhnya yang masih bergerak-gerak pada saat i'tidal. Atau orang itu sholatnya saat ia baca Fatihah sambil duduk. Nah berarti setelah ruku nanti dia i'tidal kembali lagi ke posisi semula, berarti diduduk kembali. Nah itu yang disebut dengan i'tidal. Nah sementara tuma'ninah itu artinya tenang, ya sekedar ucapan subhanallah, seluruh anggota tubuh yang ya diajak sholat itu mesti tenang. Nah itulah yang disebut dengan tuma'ninah pada saat i'tidal. Al-i'tidalu ruknun. Bermula i'tidal itu rukun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatahu, untuk orang yang tidak baik sholatnya. Jadi Nabi pernah menegur kepada orang yang enggak bagus sholatnya, karena dilihat posisinya saat i'tidal ya enggak bagus, sehingga diajarin sama Nabi, sumarfa, kemudian bangunlah kamu. Jadi habis dia ruku, kata Nabi bangun, hatta ta'tadila, sehingga kamu ya i'tidal, qaiman, dalam posisi berdiri. Jadi karena memang tadi awalnya sholatnya berdiri, kemudian dia ruku. Nah habis ruku kata Nabi angkat, bangun, kemudian kamu posisinya i'tidal dalam keadaan berdiri. Nah ini hadis menjadikan satu dalil bahwa i'tidal dan tuma'ninah pada saat i'tidal itu merupakan rukun di dalam sholat. Sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Ini ya dalil dari hadis sahih. Wa amma wujubut tuma'ninati, adapun kewajiban tuma'ninah. Nah sementara tuma'ninah hukumnya wajib rukun, mana dalilnya? Fali hadisin sahihin, karena dijelaskan oleh hadis sahih, rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya Imam Ahmad dan dalam sahihnya Imam Ibnu Hibban. Wa qiyasan, dan dikias, artinya dianalogikan
itu dikias, namanya diukur. Ya, jadi ada ijma, ada kias. Ya, itu termasuk dasar hukum kita sebagai mazhab Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Itu kalau ngambil dalil bisa ijma, kesepakatan, karena memang ada ayat Al-Quran dan hadisnya. Nah nanti ada juga berdasarkan kias. Kias itu artinya bentuk hukum dengan cara dianalogikan, ya, disamakan. Kalau contohnya hukum memukul orang tua haram, begitu. Sekarang kalau ditanya dalilnya mana, nggak ada dalam Al-Quran. Ya, memukul orang tua tuh nggak ada. Tapi ada dalil yang menyatakan jangan membentak. Nah, membentak kepada orang tua itu hukumnya haram. Berkata itu namanya membentak. Fala taqul lahuma itu hukumnya haram. Ya, sekarang kalau cari dalilnya memukul memang nggak ada. Nah nanti perlu ada kias. Nah ini namanya kalau membentak saja nggak boleh, ya maka diukur. Kiasnya namanya kias aulawi, apalagi kalau memukul. Ya, membentak aja udah nggak boleh, apalagi memukul orang tua. Nah itu namanya dalilnya kias aulawi. Yang dibilang ya nggak ada dalilnya mukul orang tua nggak apa-apa. Nah itu di dalam Al-Quran bilang fala taqul lahuma jangan sekali-kali kamu membentak, mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Nah berarti otomatis ini pakai kias. Ya kalau membentak nggak boleh, apalagi memukulnya. Dan masih banyak lagi dalam beberapa tinjauan hukum yang memang dalam Al-Quran nyata-nyata tidak ada, tetapi nanti kita ambil dari kias. Nah ini juga sama, kiasan alal julus bainas sajdataini. Ini dikias atas duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu hukumnya rukun. Kemudian tumakninah pada saat duduk antara dua sujud itu pun rukun. Nah sekarang ya i'tidal. Nah i'tidal rukun, maka tumakninah pada saat i'tidal juga itu rukun. Nah berarti tumakninah pada saat i'tidal diukur, dikias, dianalogikan dengan duduk antara dua sujud. Ya, jadi bukan sekedar duduk saja, tetapi ada tumakninah pada saat duduk antara dua sujud. Nah inilah yang disebut dengan kiasan alal julus bainas sajdataini. Summal i'tidalul wajibu, kemudian i'tidal yang wajib itu ayyauda ba'da ruku'ihi, seseorang itu kembali setelah rukunya ilal hayatil lati kana 'alaiha, kepada posisi ya di saat ya di mana dia sholat qabla ruku, sebelum ruku. Sawaun shallaha qa'iman, sama aja seseorang ya sholatnya itu dalam posisi berdiri, maka nanti ketika i'tidal posisinya kembali berdiri. Au qa'idan, atau posisinya dia sholat sambil duduk, berarti nanti ketika i'tidal dia kembali lagi posisinya duduk. Itu yang disebut dengan i'tidal. Walau rafa'ar raki'u ra'sahu, kalau seandainya ada orang yang ruku mengangkat kepalanya, summa sajada, setelah dia ruku kemudian dia bangun, diangkat kepalanya dalam posisi i'tidal namanya. Setelah itu dia sujud, wasyakka, namun dia ragu, hal atamma i'tidaluhu, apakah i'tidalnya udah sempurna atau belum. Nah kalau memang dia ada keraguan terkait tentang i'tidalnya, apakah i'tidalnya itu udah sempurna ataukah belum, wajaba ayya'tadila qa'iman, maka orang itu wajib kembali berdiri kemudian di i'tidal. Wa yu'idus sujuda, kemudian dia harus mengulangi sujudnya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita mau mengerjakan sesuatu di dalam sholat, itu harus tanamkan keyakinan.
nggak boleh ada ragu-ragu. Tadi itu ragu namanya. Ketika dia udah bangun, kemudian i'tidal, kemudian dia sujud. Nah pada saat sujud dia ragu. Tadi saya sudah i'tidal apa belum ya? Kan ragu tuh Pak. Nah kalau ada orang sholat modelnya ragu begitu, maka pada saat ragu langsung kembali lagi dia berdiri. Habis dia berdiri, dia ruku. Habis dia ruku, dia i'tidal baru sujud. Karena tadi dia ragu apakah i'tidalnya sudah sempurna atau belum. Nah begitu. Jadi pada saat dia ragu tentang i'tidal, maka dia bangun kembali i'tidal. Pada saat dia ragu belum ruku, dibangun kembali ruku. Kalau dia ragunya ruku, berarti mesti bangun langsung ruku. Nanti habis ruku dia i'tidal, disujud. Kalau pada saat sujud dia ragu tadi saya sudah i'tidal atau belum, maka otomatis dia lagi sujud bangun kembali berdiri. Nah itu di i'tidal. Habis i'tidal baru kembali sujud. Kalau nggak begitu nggak sah salatnya. Karena ya diikuti dengan keraguan. Sekarang kalau ragunya itu udah di rakaat kedua. Ragu di rakaat kedua, tadi saya sebenarnya i'tidal apa enggak ya? Tadi saya sempurna enggak i'tidalnya? Maka rakaat yang pertama dianggap lago. Artinya lago itu enggak dihitung rakaat. Berarti sekarang ya mestinya hitungannya rakaat kedua, karena tadi diragu dalam i'tidal, otomatis dihitung sekarang rakaatnya bukan rakaat yang kedua, tetapi rakaat yang pertama. Karena rakaat yang pertama tadi diragukan terkait tentang i'tidalnya, sehingga rakaat kedua itu dianggap ya sekarang jadi rakaat pertama. Rakaat yang pertama dianggap lago. Artinya lago apa? Ya itu sia-sia. Atau baca Fatihah, pokoknya rukun aja dah. Kalau dia ragu terkait tentang rukun, apakah itu rukunnya berbentuk rukun fi'li ataukah itu berbentuk rukun qauli, maka pada saat dia ragu dia harus kembali kepada perbuatan yang diragukan. Tapi kalau udah sempurna satu rakaat baru ragu di rakaat keduanya, berarti rakaat pertama itu dianggap lago dan rakaat kedua itu hitungannya menjadi rakaat yang pertama. Nah ini penting sekali, sehingga ketika kita sholat jangan sampai ada syak, jangan ada keraguan-raguan. Ya makanya ketika kita melaksanakan harus diyakinin i'tidal, yakin udah i'tidal, udah tumakninah. Ketika nanti sujud nggak ada lagi tuh ragu-ragu. Tadi saya udah i'tidal apa belum ya? Saya tadi i'tidalnya ada tumakninahnya atau belum ya? Nah itu tuh masalah. Jadi ketika seseorang lagi sujud ada permasalahan, yaitu dalam hatinya, saya tadi udah i'tidal apa belum? Nah berarti dia harus kembali lagi i'tidal. Atau dia udah i'tidal cuma diragunya tumakninah. Tadi saya ada tumakninahnya enggak ya pada saat i'tidal? Nah dia mesti kembali lagi untuk berdiri, posisinya jadi i'tidal. Nah setelah dia yakin udah i'tidal plus tumakninah, baru kemudian dia sujud. Ini yang dimaksud dengan redaksi ya summa sajada wa syakka hal atamma i'tidaluhu wajaba ayyatadila qa'iman wa yu'idas sujuda. Begitu. Jadi kalau seandainya ada orang udah sujud, ya, kemudian dia ragu pada saat lagi sujud, dia ragu saya i'tidalnya udah sempurna atau belum, maka dia wajib i'tidal lagi dalam posisi berdiri dan dia kembali mengulangi sujudnya. Wa yajibu alla yaqsida bi rabbihi ghairal i'tidali, dan wajib seseorang ya pada saat mau i'tidal tidak boleh punya maksud pada saat bangunnya kecuali untuk i'tidal. Jadi pada saat dia lagi ruku mau bangun tuh, tujuan bangunnya emang benar-benar mau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu dia mau bangun benar-benar niat mau i'tidal. Kalau seandainya enggak begitu, enggak sah. Contohnya falau ro'a fi ruku'i hayatan. Kalau ada orang lagi sholat dalam posisi ruku dia ngelihat ada hayyah. Hayyah itu artinya ular. Ya,
jadi pada saat lagi ruku orang itu ngelihat ada ular. Farofa'a faz'an, lalu dibangun karena kaget. Minha, daripada hayyah. Ya, karena dia ngelihat ular lagi ruku, langsung aja kaget dibangun, berdiri. Ya, karena ular tersebut lam yuqtada bihi, maka itu tidak dikategorikan i'tidal namanya. Karena bangunnya itu bukan karena niat mau i'tidal, tapi bangun karena kaget ngelihat pada saat lagi ruku ada seekor ular yang dilihatnya, sehingga langsung dibangun begitu. Ya, itu namanya faz'an, kaget. Jadi bangunnya karena kaget ngelihat ular. Nah, sekarang kagak boleh, udah sekalian dah i'tidal aja, nggak bisa. Jadi harus dia kembali ruku. Nah, habis ruku baru dibangun sami Allahu liman hamidah. Jadi niat i'tidal benar-benar ya dalam posisi niat mau bangun untuk i'tidal, bukan karena kaget karena ngelihat ular sehingga dia berdiri. Nah, ini namanya tujuan utamanya semata-mata bangun untuk i'tidal, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Wa yajibu alla yutawila al-i'tidala, dan wajib bahwasanya seseorang tidak boleh dalam sholatnya memanjangkan i'tidal. I'tidal itu termasuk rukun qasir. I'tidal itu termasuk rukun pendek, sehingga enggak boleh diperpanjang. Artinya enggak boleh lebih dari membaca suratul Fatihah. Jadi kalau ada orang i'tidal melebihi lamanya baca Fatihah, maka batal. Kenapa alasannya batal? Karena i'tidal termasuk ruknun qasir. Jadi di dalam sholat Bapak Saudara itu ada dua. Ada ruknun qasir, ada ruknun tawil namanya. Apa artinya ruknun qasir? Rukunnya pendek. Apa artinya ruknun tawil? Rukunnya panjang, artinya boleh lama. Nah, yang pendek ini ada dua. Satu pada saat duduk antara dua sujud, dan yang kedua yang kita lagi bahas saat lagi i'tidal. Jadi i'tidal nggak boleh terlalu lama, nggak boleh melebihi daripada membaca suratul Fatihah. Duduk antara dua sujud juga sama, enggak boleh lama, enggak boleh melebihi daripada orang membaca tasyahud. Kalau duduk antara dua sujud kemudian lamanya melebihi daripada orang baca tasyahud, maka batal sholatnya. Nah, yang lainnya termasuk ruknun tawil. Artinya ruknun tawil boleh kita lama. Lagi berdiri baca Fatihah mau 1 jam boleh. Lagi ruku mau 30 menit 15 menit boleh. Mau sujud kita 30 menit 15 menit kalau kuat boleh. Ya, karena itu termasuk ruknun tawil. Tapi pada saat duduk antara dua sujud dan saat i'tidal itu enggak boleh lama-lama. Ukurannya saat i'tidal enggak boleh melebihi daripada orang baca Fatihah. Duduk antara dua sujud ukurannya enggak boleh lebih lama daripada orang membaca tasyahud. Nah, itu. Nah, ini yang dimaksud wajib seseorang tidak boleh memperpanjang i'tidalnya. Fa in tawalahu amdan, kalau seandainya ada orang memanjangkan i'tidalnya, lama benar i'tidalnya, amdan dengan cara sengaja, tapi butlani sholatihi salah satu aujuhin, maka terkait tentang membatalkan sholatnya itu ada 3 jalan. Jadi jawabannya ada 3 macam. As-sahhuha, yang paling sahih inda Imamil Haramain, menurut Imam Haramain, wa qata'a bihil Baghawi, dan diputuskan oleh Imam Al-Baghawi, tabtulu, batal sholatnya. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kalau ada orang memperpanjang ruknun qasir, ya ruknun yang pendek diperpanjang lama sengaja, itu menurut Imam Haramain ya hukumnya batal sholatnya. Dan ini pun diikuti oleh Imam Baghawi gitu. Jadi Imam Haramain punya pendapat batal, kemudian diikutin pendapat ini oleh Imam Al-Baghawi. Illa ma warada syar'u bitatwilihi, kecuali sesuatu yang memang warid dari syariat. Kalau ada yang memang warid syariat
memerintahkan untuk baca sehingga kalau dibaca jadi lama, itu nggak apa-apa. Bitatwilihi, dengan memperpanjangnya saat iktidal. Mana contohnya? Bil kunuti, seperti kita kunut salat subuh. Kunut adanya di mana? Di iktidal, ya kan? Sekarang kita kunut setengah jam, boleh. Ya, kan lagi iktidal. Itu boleh saat iktidal jadi lama kalau ada waroda syar'u, syariat memerintahkan untuk melakukan hal itu, seperti kita kunut berdoa. Makanya di Masjidil Haram tuh kalau sholat witir kunutnya Imam Sudais bisa 15 menit. Ya, tuh kunut. Coba dah kalau kita sholat di Masjidil Haram atau kita menyaksikan tayangan ya sholat ya witir di malam ya 16 dan seterusnya ya di bulan Ramadan, itu pasti Imam Sudais kalau baca kunut bisa 15 menit. Ya lama. Kan itu iktidal Bapak Saudara. Kan iktidal ruknun qasir. Kok kenapa sekarang boleh? Ini namanya mawarodas syar'u, dikecualikan. Ya, jadi ini boleh. Makanya kita kalau lagi kunut tuh mungkin bisa lama, nggak apa-apa. Kalau kita kunut ya sedang tuh Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu kunut ya. Baru kita mengucapkan ya palakal hamdu dan seterusnya. Nanti tutup wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Nah, itu segitu doang tuh. Kan artinya cukup lama juga walaupun segitu tuh baca doanya. Ya, kebanding kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu lebih lama kita baca Allahumma hdina ya, atau Allahumma hdini. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ini mawarodas syar'u. Karena memang kita dianjurin untuk membaca kunut pada saat iktidal di rakaat yang terakhir pada waktu sholat subuh. Jadi itu boleh tuh dikecualikan. Terus apalagi yang dikecualikan? Ya, di samping kunut au sholatit tasbihi, atau kita lagi ngerjain sholat tasbih. Kita kalau lagi ngerjain sholat tasbih pada saat iktidal habis baca Rabbana lakal hamdu, baca apa lagi Pak? Baca tasbih. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali kita baca. Nah, itu kan artinya lama. Ya, pada saat iktidal kok kita baca ya tasbih itu 10 kali cukup lama, itu boleh. Ya, memperpanjang ya iktidal yang memang merupakan ruknun qasir, kalau ada anjuran ya itu dibolehkan. Seperti kita sholat tasbih ya, setiap kita mengerjakan sholat tasbih itu saat iktidal kita baca tasbihnya sebanyak 10 kali, cukup lama tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali kita ulang-ulang. Dibandingkan dengan baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya lebih cepat Rabbana lakal hamdu. Tapi ini kok ya boleh, dibolehkan. Kenapa? Karena memang disyariatkan ketika kita sholat tasbih dianjurkan untuk membaca tasbih, walaupun saat iktidal tetap dibaca juga. Nah, ini ada pengecualian namanya. Makanya kullu syai'in mustasnayah, segala sesuatu pasti ada pengecualiannya. Kalau tadi bilang iktidal itu ruknun qasir, kalau diperpanjang lebih lama daripada kita membaca suratul Fatihah, maka hukumnya batal. Nah, itu hukum dasarnya begitu. Cuma nanti ada pengecualian, kecuali kalau memang ada perintah dari agama kita, syariat kita, seperti membaca kunut atau posisinya lagi sholat tasbih. Jadi itu tidak membatalkan, walaupun lebih lama daripada kita membaca suratul Fatihah. Wasani, pendapat yang kedua, la tabtulu, tidak batal mutlakon secara umum.
Kalau menurut pendapat yang kedua, kalau ada orang i'tidal lama banget dah, melebihi daripada lama baca Fatihah, walaupun bukan dalam posisi sholat tasbih atau lagi baca kunut, itu tidak membatalkan. Ada pendapat yang kedua begitu. Wasalisu, kemudian pendapat yang ketiga, intawala bizikrin akhara, jika dia memperpanjangnya i'tidal dengan membaca zikir-zikir yang lain, la biqasdil kunuti, tidak punya maksud tujuan kunut, lam tabtul, tidak batal. Yang ketiga begitu, jika ada orang memperpanjang i'tidalnya dengan zikir, dibaca zikir entah apa zikirnya, walaupun bukan masalah kunut, itu tidak membatalkan juga. Wahadza ma tahrahu Nawawi. Wahadza, dan pendapat yang ketiga ini, mahtarahun Nawawi, itu ada yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi kesimpulan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan batal. Pendapat yang kedua menyatakan tidak batal. Pendapat yang ketiga, kalau dia memang membaca zikir walaupun bukan kunut maksudnya, tetap tidak membatalkan. Dan pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Imam Nawawi. Ya, kalau pendapat yang pertama yang menyatakan batal, Imam Haramain, diperkuat oleh Imam Al-Baghawi. Nah, kemudian yang kedua ini tidak disebutkan siapa nama imamnya. Ya, yang jelas dibilang tidak batal. Tapi yang ketiga ini dipilih oleh Imam Nawawi. Ya, tapi kita yang mana yang lebih bagus, kita ngikut pertama, karena yang pertama berarti yang sahih, yang mu'tamad. Disebut yang pertama itu berarti yang lebih kuat, yang lebih ya sahih. Nah, makanya kita tetap punya alasan ya, karena i'tidal itu ruknun qasir. Jadi jangan sampai diperpanjang melebihi daripada kita membaca suratul Fatihah pada saat berdiri. Jadi sempurna dah tuh jawabannya. Tadi kan dibilang bagaimana terkait kalau ada orang i'tidal diperpanjang ya lama. Nah, itu jawabannya terkait tentang batal atau tidaknya ada 3 jawaban. Ya, ada jawaban pertama, ada jawaban yang kedua, ada jawaban yang ketiga. Nah, kita pakai yang pertama dah, yaitu menurut Imam Haramain yang diperkuat oleh Imam Al-Baghawi. Waqala, dan berkata Imam Nawawi, innahu, sesungguhnya ya perkataan yang ketiga, al-arjahu, yang lebih kuat. Waqala fi syarhil muhazzabi, dan telah berkata Imam Nawawi dalam kitab syarahnya Muhazzab, innahul aqwa, sesungguhnya la tabtulu, tidak membatalkan, itu lebih kuat. Illa annahu, kecuali bahwasanya sohaha, ya mensahihkan Imam Nawawi fi Aslil Minhaj, dalam kitabnya namanya Aslil Minhaj, anna tatwilahu, sesungguhnya memperpanjang i'tidal ya itu mubtilun, kalau tidak ada alasan-alasan syara membatalkan. Tapi yang jelas di dalam kitab Aslil Minhaj kata Imam Nawawi, kalau kita memanjangkan i'tidal yang mestinya itu dia ruknun qasir, pendek, itu dapat membatalkan. Itu menurut qaul yang paling sahih. Fa'alama sahahahu, maka atas apa yang dianggap sahihnya oleh Imam Nawawi fil Minhaj, dalam kitab Minhaj, itu hadut tatwil, ya ada batasan ya daripada memperpanjang. Ayyal haqal i'tidal bil qiyami fil qiraah. Jadi i'tidal itu enggak boleh sama berdiri dengan membaca suratul Fatihah. Jadi ukurannya saat kita i'tidal jangan melebihi kita berdiri pada saat membaca surah Al-Fatihah. Naqalahul Hawarizmi, begitulah dinukil oleh Imam Al-Hawarizmi anil ashab, daripada ashab Imam Syafi'i. Wa yalhaqul julusu baina sajdataini, dan disamakan duduk antara 2 sujud dengan apa ukurannya? Bit tasyahudi, dengan tasyahud. Jadi kalau duduk antara 2 sujud jangan melebihi daripada kita membaca tasyahud. Kalau udah melebihi daripada tasyahud, itu berarti udah memperpanjang rukun yang pendek. Berarti menurut Imam Haramain dan Imam Nawawi dalam kitab Aslil Minhaj, hukumnya apa? Batal sholatnya.
Idza qulna, apabila kita katakan innahu, sesungguhnya al-julus baina sajdataini, duduk antara dua sujud itu qasirun, termasuk ruknun qasir. Ya, jadi ada dua kesimpulannya di dalam sholat yang termasuk ruknun qasir. Rukunnya pendek, artinya nggak boleh lama-lama. Yang pertama saat iktidal, yang kedua saat duduk antara dua sujud. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, nanti baru qala wassujudu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.